meneruskan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali untuk segmen yang ketiga, masih dengan pendalaman visi dan misi program. Kali ini dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan kami akan arahkan ke paslon nomor urut pertama. Disimak pertanyaannya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengukur 3 hal. Yang pertama, kesehatan. Dalam hal ini mengukur usia harapan hidup. Kedua, bidang ekonomi, mengukur kemampuan daya beli masyarakat. Dan ketiga, pendidikan, menghitung lama sekolah seorang warga. Dari hasil identifikasi tersebut, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara masih dalam kategori sedang dengan nilai 68,45, masih di bawah rata-rata nasional 71,92 dan Provinsi Sulawesi Tengah 69,50. Jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, percepatan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan IPM tersebut agar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara? 2 menit dari sekarang, pertanyaan bisa Pak simak? Ya, kami sediakan 2 menit dari sekarang untuk dijawab pertanyaan ini, silakan. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa IPM dipengaruhi oleh 3 faktor, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Apa yang akan kami lakukan jika kami memperoleh kepercayaan daripada masyarakat, secara khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat? Yang pertama adalah pengalokasian anggaran yang besar kepada kelompok petani dan nelayan sebagai populasi terbesar daripada penduduk Kabupaten Morowali Utara. Sehingga dengan bantuan, dengan dukungan dana permodalan, pendampingan, dan bantuan akses pemasaran bagi para petani dan nelayan, maka penghasilan para petani nelayan bisa meningkat. Kemudian yang kedua, dalam rangka meningkatkan, menggerakkan ekonomi di pedesaan sebagai daerah yang paling luas dan paling banyak di Kabupaten Morowali Utara, maka kami memprogramkan untuk menyediakan modal usaha yang tadi kami sampaikan dalam program prioritas kami, yaitu menyediakan modal usaha sebesar 300 juta rupiah setiap tahunnya untuk kelompok usaha yang ada di pedesaan. Harapan kami dengan usaha itu bertumbuh dan berkembang, maka perputaran uang akan ada di desa, ekonomi desa akan bertumbuh, daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat pun dengan sendirinya akan meningkat. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua terkait kesehatan, peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan. Bicara akses kesehatan, tentunya ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan petugas, juga ketersediaan sarana pendukung yang memastikan bahwa masyarakat di pedesaan, masyarakat di seluruh Morowali Utara bisa terlayani kesehatannya dengan baik. Sehingga dengan demikian maka harapan kita, umur harapan hidup, kesehatan akan meningkat, dan dengan sendirinya juga akan meningkatkan IPM Kabupaten Morowali Utara. Akan ditambahkan sektor pendidikan oleh Bapak Wakil Bupati. Dan sektor pendidikan untuk meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia adalah yang pertama, memperluas akses pendidikan seluruh waktunya. Ya, kita beri aplaus untuk kandidat nomor pertama. Untuk pertanyaan yang sama, kami serahkan atau kami baca kembali. Ya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengukur 3 hal. Pertama, di bidang kesehatan mengukur usia harapan hidup. Kedua, bidang ekonomi mengukur kemampuan daya beli masyarakat. Dan ketiga, pendidikan, menghitung lama sekolah seorang warga. Dari hasil identifikasi tersebut, IPM Kabupaten Morowali Utara masih terkategori sedang dengan nilai indeks 68,45. Masih di bawah rata-rata IPM nasional 71,92 dan Provinsi Sulawesi Tengah 69,50. Jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, percepatan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan IPM tersebut agar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara? 2 menit dari sekarang kami berikan. Jika kami sebagai pemerintah ke depan, kami akan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah.
dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga, pemuda dan juga kelompok-kelompok usaha. Begitu juga dengan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perikanan. Dengan begitu, simpul-simpul perekonomian rakyat akan terbuka. Dan kedepannya masyarakat akan mengalami peningkatan penghasilan. Dan jika peningkatan penghasilannya meningkat, maka otomatis kesehatan dan pendidikannya juga akan meningkat. Ya, ada tambahan dari paslon nomor urut Saya 2. tambahkan. Jadi untuk meningkatkan IPM yang masih lebih tinggi dari tingkat IPM di tingkat nasional, maka upaya-upaya kami ke depan dengan potensi-potensi daerah di Kabupaten Morowali Utara, maka masyarakat Morowali Utara kita harapkan ke depan akan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan pakpam, memenuhi kegiatan. Karena kalau masyarakat sehat, maka masyarakat tidak akan kena penyakit atau kurang kena penyakit. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, pelayanan kesehatan yang kami akan lakukan kepada masyarakat, kami sudah katakan tadi bahwa pemerintah daerah akan memberikan pelayanan, bukan pemerintah daerah dilayani oleh masyarakat. Jadi pemerintah, petugas kesehatan akan melindungi kepada masyarakat. Kemudian yang berikut diberikan regulasi berbentuk peraturan daerah tentang Maaf. ibu dan Ya. anak dan lain sebagainya. Aplaus buat paslon nomor urut 2. Saya kembali ke pasangan nomor urut pertama. Pertanyaannya, pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2015-2019 sebesar 7,78% per tahun. Angka ini menunjukkan Kabupaten Morowali Utara salah satu kabupaten tertinggi pertumbuhan PDRB-nya di Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh dua sektor, yakni pertanian sebesar 33% dan pertambangan 32%. Jika salah satu sektor tersebut bermasalah, maka akan melahirkan efek ketimpangan pada pembangunan. Jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, apa strategi Anda untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor-sektor lainnya? Artinya selain tambang dan pertanian. 2 menit dari sekarang kami silakan. Baik, terima kasih. Selain dua sektor yaitu pertanian dan pertambangan, maka Morowali Utara juga memiliki potensi yang sangat kaya, khususnya sektor kelautan, perikanan dan kelautan. Kemudian kita juga memiliki potensi yang cukup bagus untuk sektor pariwisata. Kemudian tentunya pengembangan kembali lagi usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan ini yang perlu kita tumbuhkan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Dengan cara apa yang kita bisa lakukan, maka segala daerah-daerah potensi wisata ini kita kelola dengan baik, kita tata dengan baik, kita manage dengan baik, kemudian kita pasarkan juga dengan baik sehingga bisa dilirik oleh para pelancong, oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kemudian yang kedua, sektor kelautan kita kembangkan karena Morowali Utara punya potensi kelautan yang sangat besar yang bisa juga dikembangkan, baik sektor rumput laut, perikanan dan juga budidaya tangkap yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian sektor kehutanan juga memegang peranan yang sangat penting di Kabupaten Morowali Utara. Kami punya kedak kayu, rotan, damar, gaharu yang bisa kita maksimalkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Bapak calon wakil. Terima kasih. Di Morowali Utara pun kami menyadari bahwa banyak potensi melalui ekonomi kreatif, sehingga pemerintah daerah akan memberi peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Antara lain dengan memberikan bantuan seperti yang disebutkan tadi, 300 juta bagi setiap desa dan 100 juta bagi kelompok-kelompok. Diharapkan dengan pemberian modal awal bagi ekonomi kreatif, di samping pendampingan, pemasaran, promosi dan sebagainya akan menambahkan pendapatan masyarakat sehingga akan lebih baik dari yang lalu.
dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Kemudian yang berikut, memberi ruang seluas-luasnya kepada kesempatan ini. Waktunya habis. Aplaus pasangan nomor urut pertama. Untuk pertanyaan yang sama, kami ulang. Ya. Ke paslon nomor urut kedua. Tolong disimak. Pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2015-2019 sebesar 7,78% per tahun. Angka ini menunjukkan Kabupaten Morowali Utara salah satu kabupaten tertinggi pertumbuhan PDRB-nya di Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan tersebut didominasi oleh dua sektor, yakni pertanian sebesar 33% dan pertambangan 32%. Jika salah satu sektor tersebut bermasalah, maka akan melahirkan efek ketimpangan dalam pembangunan. Jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, apa strategi Anda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor lainnya selain pertanian dan tambang? 2 menit dari sekarang kami silakan. Iya, tentang PDRB Kabupaten Morowali yang memang cukup tinggi dari sektor pertambangan dan pertanian. Ditanyakan ketika akan bermasalah salah satu sektor. Yang pertama kami sampaikan kepada kita, ya, dengan pengalaman saya selaku anggota DPRD sudah 6 periode, kami tahu betul bahwa di Kabupaten Morowali Utara ini sektor pertanianlah ada sektor keunggulan daripada Kabupaten Morowali Utara. Dan selama ini tidak ada masalah di dalam sektor ini. Untuk itu Bapak, bahkan ke depannya nanti sektor pertanian ini kami akan tingkatkan ketika pada saat ini hasil pertanian masyarakat hanya mencapai sampai dengan 4 ton gabah per hektar, maka ke depannya insya Allah setelah kami jadi akan kami berikan pendampingan dan bantuan-bantuan kepada masyarakat sehingga hasil panennya nanti akan mencapai 2 kali lipat 8 sampai 10 ton. Jadi kami nyatakan bahwa sektor pertanian tidak akan ada masalah. Kemudian yang berikut, untuk sektor-sektor lain tentunya kami sudah kampanyekan di masyarakat bahwa marilah kita memanfaatkan tanah-tanah kita yang ada di wilayah desa kita. Kalau tanah kita tidak cocok pertanian, maka kita jadikan tanah kita menjadi tanah perkebunan. Perkebunan berupa salah satu contoh, berupa buah-buahan, bermacam-macam buahan, karena sayur-sayuran dan lain sebagainya. Karena kepentingan buah-buahan dan sayur ke depan akan habis ketika kita bawa ke pertambangan. Iya, waktu habis. Luar biasa, bersemangat. Aplaus buat paslon nomor 2. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi telah dipaparkan pertanyaan untuk tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap 2 pasangan calon ini saling menyimak jawaban karena akan menjadi nanti bahan pertanyaan pada sesi ke segmen keempat. Untuk itu kita istirahat sejenak untuk sejumlah iklan masyarakat berikut ini.